Sobat Perumahan Diamond Banyuwangi, kembali lagi di podcast Perumahan Diamond Banyuwangi. Di episode kali ini agak sedikit berbeda ya. Kita hari ini tidak mengundang bintang tamu, tapi aku bakalan ditemani host cantik kita, ada Kak Fania. Halo. Oke, topik kali ini yang bakal kita bahas yaitu awal tahun punya rumah baru. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk mau beli rumah, tonton podcast ini sampai habis ya. Awal tahun biasanya ada resolusi baru ya. Ada yang pengen resolusi di tahun baru ini karirnya lebih naik, tapi ada nih yang berbeda. Tentunya resolusinya punya rumah baru. Betul banget. Menurut kamu nih, kenapa banyak orang di luar sana ya skeptis di luar sana bahwa awal tahun itu adalah momen yang pas untuk membeli rumah gitu? Karena gini, setelah mereview tahun-tahun yang kemarin, atau istilahnya sudah tutup buku yang tahun kemarin ya, orang-orang tuh jadi sadar ternyata uang yang kemarin itu teralokasikan dengan tidak benar, yang harusnya bisa digunakan untuk membeli rumah tapi hanya dibuat kontrak gitu ya. Dengan menunda yang 1 tahun kemarin itu agak kurang gimana gitu ya, sedangkan uangnya harusnya sudah bisa dialokasikan untuk beli rumah. Dan itu statement yang salah dan justru mindset yang salah ya, karena memang kalau misalkan mempertimbangkan hal itu, cicilannya itu juga sudah jauh lebih beda dan DP-nya jauh lebih tinggi karena memang kenaikan nilai properti itu tiap tahunnya kan pasti bakal naik. Dan kalau misalkan kita masih menunggu momen, itu pasti unitnya itu terbatas dan juga pasti habis gitu ya. Dan menurut kamu mindset yang salah atau mindset yang ngebuat orang itu gagal untuk punya rumah itu seperti apa? Mindset yang salah pertama itu adalah ini, beli rumah nunggu mapan dulu, sedangkan mapan itu nggak ada garis finishnya ya kan. Dan menurut aku mindset selanjutnya itu yang bikin gagal punya rumah itu adalah masih bisa ngontrak. Karena kenapa? Itu statement yang salah karena kita pikir secara realistis gitu ya, kita harus effort mengeluarkan uang setiap bulannya untuk membayar kontrakan. Tapi padahal kita tahu bahwa rumah itu tuh kita nggak bakal jadi milik kita selamanya. Itu justru udah statement yang salah gitu ya menurutku. Nah benar-benar yang terakhir, takut memulai. Nah ini, karena takut memulai itu jadinya maju mundur nih, mau beli rumah atau enggak. Kebanyakan malah jadi enggak, karena takut memulai. Memang beli rumah itu harus memaksa diri sendiri. Harus benar-benar nekat gitu. Sehingga nanti rezekinya juga akan ngikuti juga. Kita juga pasti udah ngukur secara finansial, dengan gaji UMR pun juga udah bisa kok nyicil rumah subsidi dengan 1 jutaan aja. Dan aku lurusin ya, untuk Gen Z atau kita gitu ya, anak-anak muda sekarang itu justru mikir bahwa kenapa sih harus punya rumah gitu? Kenapa, apa sih benefitnya kita punya rumah sendiri gitu? Itu adalah mindset yang salah ya menurutku. Karena kalau misalkan kalian ragu-ragu mau ambil rumah, hal pertama kali yang kalian harus lakukan itu tentunya kalian harus cek lokasi atau survei lokasi terlebih dahulu. Karena kenapa? Kalian harus banyak searching, banyak googling terkait perumahan atau rumah pertama kalian yang akan kalian tempatin gitu. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus make sure terlebih dahulu, cek lokasi terlebih dahulu apakah sesuai dengan lifestyle atau kebutuhan kalian. Bagaimana aksesnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kawasannya gitu kan, bagaimana kawasannya, apakah sesuai dengan lifestyle atau kebutuhan kalian. Dan jangan lupa pastiin kalian compare perumahan A, B, C, D apakah sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Jadi memang untuk rumah pertama ini agak riskan karena harus mempertimbangkan lebih matang dan tentunya perhitungannya jelas. Dan selain tentang lokasi yang tadi ya, kalian juga harus mempertimbangkan tentang legalitasnya. Ya, betul. Beli rumah yang pertama harus dicek dulu dari legalitasnya. Apa itu kayak sertifikatnya, izin mendirikan bangunannya, itu harus wajib dicek dulu sih. Karena banyak banget kan di luaran sana yang udah beli rumah ternyata sertifikatnya nggak ada, padahal udah lunas nih. Terus yang kedua, izin mendirikan bangunannya nggak ada. Kalau nggak ada dua itu, sama aja kita beli barang yang bohong dong, karena nggak bisa kita miliki. Iya, balik lagi
kalian harus banyak searching atau banyak googling gitu ya terkait developer yang akan kalian pilih gitu. Apakah developernya ini terbuka, apakah developernya ini profesional, terkait legalitas, apakah jelas, terbuka, masalah kualitasnya juga ya, kualitas bangunan dan yang lain sebagainya. Itu kalian make sure harus cek terlebih dahulu, karena memang rumah pertama kalian ini pastiin kalian tidak rugi untuk membeli rumah Subsidi itu tadi ya. membeli rumah subsidi tadi. Rumah pertama Gitu. kalian. Ya, cek track recordnya lah. Ya, Kira-kira betul. di developer ini udah berapa proyek nih yang udah dikerjakan, dan Betul. dari sekian proyek itu apakah ada permasalahan gitu. Betul. Bisa cek juga di warga-warga yang sudah menempati. Itu paling aman sih kalau ngecek di warga-warganya. Karena kan kalau konsumen-konsumen yang udah menempati, otomatis mereka udah tahu ya sistem di developer ini seperti apa, Betul. legalitasnya udah ada apa belum, terus dari segi pemberkasannya, kualitas bangunannya, kawasannya, itu mereka pasti udah tahu sih. Oke, next ke bahasan terkait, aku banyak banget dengar statement di luar sana bahwa nggak mau, kita harus nabung dulu gitu. Sebenarnya fine-fine aja untuk kita nabung, untuk kita save money kita gitu ya. Tapi orientasinya kemana? Apakah cuma nabung-nabung aja, ataukah nabung tapi kita bisa membeli aset yang mana untuk investasi masa depan kita? Sekarang kalau kita compare gitu ya, misalkan kita nabung dengan uang nominal yang sama selama 15 tahun ke depan, itu estimasi total itu didapatkan 216 juta. Tapi perlu diingat bahwa pasti tiap tahun ada inflasi dan harga Betul. rumah itu pasti juga lebih naik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2040 ya, itu harga rumah estimasi totalnya itu di harga 650 juta. Artinya apa? Artinya ketika kita nabung selama 15 tahun ini itu tadi, itu tidak akan bisa kebeli rumah gitu. Nah, makanya kita harus berpikir secara realistis, karena memang rumah pertama itu adalah langkah awal, bukan tujuan akhir, seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal yang nabung sampai 15 tahun, lebih gampangnya tuh memang langsung nyicil rumah aja. Karena nyicil rumah 15 tahun tuh cicilan cuma 1,2 juta. 1,2 juta kalikan 15 tahun udah berapa? Nah, itu kalian udah langsung dapat rumahnya. Tapi kalau kalian hanya nabung aja sampai 15 tahun dengan mungkin nominal yang sama 1,2 juta juga, belum tentu nanti dapat rumah. Karena apa? Dengan uang kalian yang terkumpul sampai 15 tahun itu, harga tanah mahal, lokasinya makin ke pinggir, terus materialnya juga mahal, belum lagi biaya tukang. Dengan tabungan biaya yang operasional yang tinggi dan betul, tabungan yang pres gitu ya, belum tentu akan jadi rumah yang sesuai Betul. keinginan juga. Nah, maka dari itu kalian harus punya langkah awal. Yang pertama yaitu adalah beli rumah sekarang. Dengan cicilan yang 15 tahun aja cuma 1,2 jutaan, kalian udah dapet rumah dan 15 tahun udah jadi milik kalian gitu. Kalau menurut kamu nih, menurut kamu ya, mending beli rumah atau nabung dulu untuk kamu pribadi? untuk aku pribadi ya jelas langsung langkah awal ya beli rumah gitu. Karena menurut aku rumah pertama itu adalah langkah awal ya, bukan tujuan akhir gitu. Dan hal yang harus aku lakukan pertama kali itu aku harus cek kemampuan aku gitu, bukan gengsi semata. Iya, Karena betul. memang rumah ini kan memang nilai investasinya atau kenaikan nilai properti itu tiap tahunnya pasti naik gitu. Dan kalau misalkan kita nabung dan orientasinya nggak jelas mau buat apa, ya pasti time gitu loh, buang-buang waktu kan. Jadi menurut aku prefer itu kita harus mengambil resiko gitu. Kita harus mengambil resiko. Nilai plusnya apa? Kita punya invest, kita punya aset gitu. Dan tujuan kita juga udah jelas gitu ya kan. Dengan cicilan itu udah pasti dapat rumah. Betul. Tapi kalau cuma nabung aja, namanya orang nabung ya, di tengah perjalanan kadang berbelok-belok. Betul sekali. Apalagi Udah ada Gen Z sekarang ada self reward dan lain-lain gitu kan. Pasti belok-belok. belok-belok dong. Bayangkan tiba-tiba kita udah punya tabungan nih 100 juta. Tuh. 100 juta beli mobil dulu apa beli apa ya kan? Jadinya kan kayak nggak jadilah rumahnya Iya. besok aja ya kan. Nah Betul. itu kadang memang kita harus punya tujuan yang pasti. Pasti, betul. Ya itu dengan nyicil aja sih. Kalau menurutku nyicil aja sih. Kadang itu adalah pepatah yang bilang
Kalau kamu nyicil, rezeki kamu makin lancar. Iya kan? Sekali, betul. Kalau kamu nyicil, rezeki kamu makin lancar. Dan ini kita lagi ada promo juga loh di Diamond Resident. Lagi ada promo DP suka-suka mulai dari 10 jutaan aja. Itu udah include carport, udah free design juga. Dan pastinya ada diskon 10% juga untuk kalian ya. Dan satu lagi, yang mau ambil rumah subsidi DP-nya cuma 5 jutaan aja. Itu udah all in sampai serah terima kunci, cicilan cuma 35.000 per hari. Ringan banget kan, bayangkan cuma 35.000. Iya, aku tambahin ya untuk promonya. Kalau misalkan kalian nggak mau KPR dan mau langsung cash, kami ada namanya cash tempo dan itu di maksimal 6 bulan. Itu kalian udah free PPN. Ya, itu untuk pembelian rumah komersil ya. Pembelian rumah komersil kan bisa cash tempo sampai 6 bulan gitu. Dan jangan takut, di perumahan Diamond udah pasti legalitasnya udah ada, sertifikatnya udah pecah semua ya, dan izin mendirikan bangunan juga udah ada, kan bisa cek juga di kantor. Betul. Secara achievement, penghargaan kami juga sudah banyak banget ya penghargaan kami. Terutama baru aja kemarin itu akhir tahun kami mendapatkan achievement dengan penghargaan realisasi terbanyak versi Bank BRI di posisi nomor 3 se-Jawa Timur setelah Kota Kediri dan juga Madiun. Selain itu kami juga mendapatkan achievement sebagai perumahan terapih dan juga realisasi terbanyak se-Banyuwangi. Jadi buat apa kalian ragu-ragu untuk ambil rumah di perumahan Diamond Banyuwangi. Oke, balik lagi, aku banyak dengar di luar sana bahwa kita bisa nggak sih ambil rumah subsidi di perumahan Diamond Banyuwangi ini, tapi KTP kita di luar kota gitu Kak. Oh, bisa banget lah. Jadi KTP luar kota pun itu bisa kok ambil rumah di Banyuwangi. Nanti bisa minta domisili di Kelurahan Banyuwangi. Jadi nanti langsung bisa kami bantu untuk proses KPR. Tenang kok, marketing kita dan pemberkasan juga bakal membantu untuk pemberkasan kakaknya ini bisa sampai dengan realisasi di bank dan bisa serah terima kunci. Dan udah banyak banget kok customer di Diamond Group ini yang KTP domisilinya luar kota kayak di Bali, Sulawesi, Malang, Surabaya, Jakarta, ambil rumah di Bali udah banyak banget. Dan semuanya udah realisasi, udah serah terima kunci. Jadi untuk kakaknya yang di luar sana yang belum ambil rumah di Diamond Group, gak usah khawatir. KTP luar Banyuwangi itu bisa banget ambil rumah di Banyuwangi ya. Nanti untuk info lebih lanjutnya kalian bisa hubungi nomor admin atau bisa DM di TikTok Diamond Banyuwangi ya. Menurut kamu ya, rumah yang cocok untuk Gen Z ini apa sih sebenarnya? Yang seperti apa sih? Menurut aku ya, perspektif Gen Z abis ini tentunya nyari rumah yang cicilannya ringan dong. Karena kenapa? Karena Gen Z ini kan ya bisa dibilang perintis ya. Dan tentunya kita nyari cicilan yang ringan, kemudian skemanya juga ringan, dan DP-nya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kira-kira berapa nih DP-nya dan cicilannya? Untuk DP-nya aku biasanya nyari yang di kisaran 5.500.000 aja, kemudian cicilannya ya 1 jutaan aja gitu, karena memang UMR Banyuwangi kan saat ini kan di 2.800.000 gitu. Masih cukup banget berarti ya. Betul. Karena kan 2.800.000 dengan cicilan 1 jutaan. Itu udah save money banget. Save money banget lah itu untuk 1, sekiannya untuk biaya hidup. Betul, ya. Kalian masih bisa agak foya-foya sih kayaknya. Nongkrong-nongkrong gitu ya, apalagi Gen Z. Jangan banyak nongkrong. Jangan banyak nongkrong ya, sorry. Jangan banyak nongkrong, tapi kamu nggak renovasi rumah loh. Oh iya, terkait renovasi rumah. Renovasi yang gimana sih Kak yang gak melanggar aturan dari pemerintah untuk renovasi di rumah subsidi? Gitu. Jadi untuk rumah subsidi memang banyak aturannya ya, sesuai dengan dulu perizinannya. Jadi peraturannya itu untuk renovasi rumah subsidi itu tidak boleh merombak bangunan induk dan tidak boleh bangun lantai 2. Bahkan strukturnya pun juga tidak boleh diubah. Strukturnya seperti pondasi itu juga nggak boleh diubah. Itu harus sesuai dengan perizinan di awal yang disahkan. Karena memang masih dipantau ya. Betul, masih dipantau. Dan untuk rumah subsidi itu bangunannya hanya boleh renovasi ringan. Renovasi ringan itu seperti menambah pagar, teras, carport, terus bikin dapur itu renovasi ringan gitu ya. Kalau misalkan keramiknya aku ganti bisa nggak?
Keramik diganti, asalkan dengan ukuran yang sama ya, tidak boleh dengan ukuran yang berbeda. Karena kalau ukurannya udah beda sesuai dengan aturannya, itu sudah menyalahi aturan juga. Ukurannya harus sama. Kalau misalkan mau bangun lantai 2, Kalau mau bangun lantai 2, ambil di Diamond Resident atau Rizpelis 2. tuh, jadi arahnya komersil ya. Arahnya komersil kalau mau lantai 2, tapi kalau subsidi ya harus ikuti aturan subsidi dulu ya. Memang di peraturannya kalau subsidi kan lantai 1, dan subsidi memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah gitu kan. Jadi nggak boleh di lantai 2 dulu. Kalau mau lantai 2 langsung ambil komersil aja. Betul. Gitu. Terus, Dan enaknya kalau subsidi itu banyak banget apa namanya, kemudahan-kemudahannya lah. Yang pertama kayak ada free BBATB, dapat subsidi bantuan uang muka juga dari pemerintah, dan cicilannya juga itu juga udah termasuk subsidi, disubsidikan juga. Kalau komersil kan biasanya cicilan di 7%, 8%. Kalau subsidi itu karena cicilan disubsidikan, cicilannya cuma 5% aja, dan itu fixed rate sampai lunas. sampai lunas gitu ya. Jadi nggak floating kayak komersil. Itu enaknya kalau ambil subsidi. Iya, karena gini, kalau cicilan kalian cuma 1 jutaan nih ya di tahun 2016 ini. Misal kita kerjanya sebagai staff sekarang ini. You never know nih. 5 tahun ke lagi depan. kita misal Betul. jadi kepala bagian atau jadi manajer dengan gaji yang lebih besar lagi. Cicilan kita masih sama di 1 jutaan. Nah, kita masih punya uang banyak dong, atau sisa uang banyak dong untuk bisa ditabung untuk hal-hal lainnya. Nah, itu enaknya kita ambil rumah subsidi itu. Karena memang tiap tahunnya pasti bakal inflasi ya. Iya, tiap tahunnya ada inflasi, terus juga selain itu gaji kita pun juga ikut naik, tapi cicilan kita masih tetap nggak akan ada kenaikan. Nah, itu enaknya, itu lebih aman untuk kita kaum mendang-mending ini. Dan kaum perintis ini ya. Itu lebih enak disubsidi sih. Oke Mbak Nanda, aku kan kemarin baru ngelihat gitu ya, seliweran viti-viti itu terkait banjir di Banyuwangi dan juga intensitas curah hujan di Banyuwangi itu lebih tinggi akhir-akhir ini. Nah, untuk di perumahan Diamond sendiri, itu seperti apa? Apakah terdampak atau gimana? Alhamdulillah untuk perumahan Diamond semuanya aman sih, aman dari banjir karena dari awal kita udah membuat drainase di perumahan kita itu dengan sebaik mungkin. Jadi pas waktu musim hujan itu gimana caranya nggak banjir. Bisa dicek juga sekarang di lokasi, sekarang kan lagi hujan. Lokasi perumahan kita di Banyuwangi Kota, Genteng, Rogo Jampi, Benculo itu nggak ada yang banjir sih sampai detik hari ini, dan tidak ada informasi dari customer-customer yang udah nempati ada banjir komplain atau ya. apapun, nggak ada. Berarti memang kualitasnya memang dijaga dan berstandar nasional Indonesia Benar, tentunya ya harus dong. Sekarang kita ini kan bangun rumah nggak asal-asalan. Kita bangun rumah juga harus mempertimbangkan kenyamanan dari konsumen-konsumen kita juga gitu. Bayangkan mereka udah capek-capek kerja, pulang ke rumah ternyata rumahnya kebanjiran. Gimana dong perasaannya? Sedih banget gak sih? Nah, maka dari itu sebelum kita membangun perumahan, kita juga harus memikirkan drainasenya juga gitu. Jadi balik lagi, kalian jangan kemakan Promo-promo omongan orang, brosur cantik, iklan cantik di luar sana, dan jangan kemakan skeptis kebanyakan orang di luar sana bahwa rumah subsidi itu dibangunnya asal-asalan gitu ya. Pastiin kalian kalau misalkan kalian masih ragu, bisa kalian cek lokasi langsung atau survei langsung gitu ya terkait perumahannya. Pastiin apakah kualitasnya sudah berstandar nasional Indonesia, apakah dari segi kusennya aja paling gampang gitu ya. Kusennya apakah masih menggunakan kayu gitu kan, yang jelas-jelas itu nanti kalau misalkan 5-10 tahun ke depan rayapan gitu. Dan untuk di perumahan Diamond Banyuwangi ini kami sudah menggunakan kusen aluminium. Lebih aman. Lebih aman. Nggak mungkin dong rayap makan aluminium. Giginya patah nanti. Enggak. Awal tahun itu adalah keputusan kecil yang berdampak besar. Kalau tahun kemarin kalian masih kontrak, tahun ini kalian harus naik level dong. Bukan berarti kamu harus punya sekarang, tapi kamu harus mulai dari sekarang.
So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Perumahan Diamond. Dan untuk info podcast-podcast menarik lainnya dari aku dan Mbak Nanda, bye-bye, thank you.